Mbak Widi, selamat malam. Iya Mbak Andriana, selamat malam juga. Iya, gimana kabarnya Mbak Widi? Ya ini sudah mulai baikan Mbak. Mbak Andriana gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nggih, syukurlah kalau Mbak Widi sudah agak mendingan nggih. Semoga selalu sehat, tetap semangat nggih Mbak nggih. Amin, amin. Doa yang sama ya juga buat Bu Andriana. Inje, terima kasih. Oh iya Mbak, makasih Mbak ya sudah mau meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya, iya Mbak. Ini kira-kira eh, kita mau bahas apa ini Mbak Andriana? Oh iya, kan kemarin waktu ditelepon katanya Mbak Widi mau ngobrolin tentang sesuatu. Nah, kira-kira tentang apa, Mbak? Oke, masalah saya ya kalau gitu ya. Iya. Begini Mbak Andriana. Eh, Saya itu ada murid saya yang sering terlambat ke sekolah. Nah, saya Hmm, ingin menemukan solusi untuk masalah ini, Mbak. gitu. Heeh, Iya, jadi tentang apa itu? eh ini waktu kita kan nggak banyak ya, Mbak. Jadi tentang muridnya Mbak Widi yang sering terlambat sekolah gitu ya, Mbak ya? iya, Iya iya. Heeh. Jadi ini waktu kita kan nggak banyak ya Mbak ya. Kita hanya punya waktu 15 menitan. Terus mm, kira-kira yang ingin Mbak Widi peroleh dari hasil percakapan kita nanti apa Mbak? iya, Mbak. Saya pinginnya anak-anak itu dia nggak terlambat sekolah lagi, jadi mereka agar lebih tepat waktu gitu, Mbak. Iya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Iya, Eh, oh ya, dari cerita Mbak Widi tadi, kira-kira situasi yang bagaimana yang Mbak Widi inginkan? iya, Mbak. Saya ingin murid saya itu datang tepat waktu, terus kemudian mereka bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu, Mbak. Iya iya. Oke. Eh kalau misalnya dari skala 1 hingga 10 ya Mbak ya. Kalau 10 itu kan sudah yang paling baik ya. Sudah Mhm. nilai yang sangat sempurna. Nah, kira-kira menurut Mbak Widi, posisi muridnya Mbak Widi itu berada pada poin nomor yang berapa ya Mbak ya? Dari 1 sampai 10 itu. Oke, oke. Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 itu mungkin masih ada di sekitar 3 ya, Mbak, ya. Soalnya masih banyak dari anak-anak itu yang sering terlambat dan ini sangat mempengaruhi, proses belajar mereka, Mbak. Iya. Jadi masih di angka 3 ya Mbak ya? Iya, iya seperti itu, Mbak. Iya. Terus kira-kira Mbak Widi itu ingin melihat mereka itu pada posisi yang nomor berapa ya Mbak ya? Kalau saya sebagai guru pinginnya ya mencapai yang angka maksimal ya, Mbak, ya, di angka 10, tapi setidaknya di atas 8, 9. Kalau mencapai 10 itu senang banget saya sebagai guru. Iya, luar biasa sekali Mbak ya, nggih. Eh, jadi harapannya Mbak Widi kan anak-anak setidaknya di atas 8 gitu ya Mbak ya? Iya, iya, Mbak. Apalagi syukur-syukur kalau misalnya bisa mencapai di angka 10 nggih Mbak nggih. Ya, Mhm. heeh. Terus untuk mencapai target atau keinginan Mbak Widi yang di posisi itu, apa saja Mbak kekuatan yang sudah Mbak Widi miliki untuk mewujudkan tujuan itu Mbak? Eee, saya telah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada Nggih. anak-anak dan beberapa dari mereka sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut, Mbak. Jadi
mereka sudah ada yang mulai berubah begitu, tapi kan yang namanya anak-anak banyak, ada sedikit yang memang masih belum berubah. Iya, gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Jadi ada beberapa yang sudah mulai mencoba memperbaiki kebiasaan supaya ndak datang terlambat gitu, Mbak, ya? Iya iya, benar. Iya, heeh. Kira-kira, seberapa, Mbak, peluang atau kemungkinan yang bisa terjadi, Mbak? Kalau menurut saya kemungkinannya adalah ini, saya akan mencoba melibatkan orang tua dan kemudian juga ini apa, membuat peraturan yang lebih menarik agar agar anak-anak itu termotivasi untuk datang tepat waktu gitu, Mbak. Ya, bagus sekali, Mbak, itu, Mbak, nggih, melibatkan orang tua, itu sangat penting sekali, nggih. Iya Kemudian kalau menurut Mbak Widi, pasti kan ada hambatan, Mbak, ya, dalam menjalankan suatu rencana, dalam menjalankan suatu, apa itu, tujuan, gagasan ke depan. Apa saja, Mbak, hambatan yang mungkin, eee, menghalangi Mbak Widi dalam meraih tujuan yang sudah Mbak Widi rencanakan sebelumnya? iya. Sebenarnya kan, kalau pengennya kita kan nggak ada halangan ya, tapi kan Iya kemungkinan itu pasti, sedikit banyak ada gitu. Tapi kalau menurut iya, saya ada beberapa faktor seperti jarak antara rumah dan sekolah dan kemudian, adanya beberapa kendala di transportasi, Mbak, yang membuat beberapa, anak itu sulit untuk datang tepat waktu. Jadi jarak mmm, mereka, kemudian, kendaraan yang digunakan untuk datang ke sekolah, itu. oh, iya iya. Jadi ada beberapa faktor ya, Mbak, ya? Iya, di antaranya 2 itu. Nggih. Terus kira-kira bagaimana Mbak Widi mencari solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang bisa menghalangi Mbak Widi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Eee, Kalau menurut saya ya itu tadi, saya akan berusaha untuk melibatkan, keluarga ya, orang tua mereka, supaya Mmm. mereka itu lebih aktif dan juga, Mmm. mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu antusias untuk datang ke sekolah gitu. Iya iya. Luar biasa sekali Mbak Widi rencananya nggih, apa itu, solusinya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tadi. Nah, sekarang apa rencana utama yang akan Mbak Widi lakukan? Untuk dalam waktu dekat, saya ini sedang merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan rekan guru dan juga orang tua dalam melibatkan siswa di kegiatan sekolah, Mbak. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan buat mereka gitu. Mmm, iya, bagus sekali, Mbak. Terus kalau mengenai skala prioritas ya, Mbak, ya, Mhm. bagaimana dengan skala prioritas dalam pencapaian tujuan Mbak Widi? Yang terutama, prioritas utama adalah ini, keterlibatan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu Mmm. kemudian kita bisa menciptakan aturan-aturan yang lebih menarik gitu, yang, menantang ke anak, begitu. Iya iya. Jadi yang Mbak Widi prioritaskan lebih utama itu dengan cara melibatkan, dengan orang tua gitu, Mbak, ya? Iya, Siswa juga betul. diberi kegiatan yang menarik, iya. Bagus sekali, Mbak, diberikan aturan-aturan yang lebih menarik, nggih. Oh iya, Mbak, untuk jangka waktu yang Mbak Widi gunakan, itu dalam pencapaian tujuan ini kira-kira seberapa lama ya, Mbak, ya? Dalam jangka waktu pendek atau mungkin jangka panjang, gimana, Mbak? Saya pribadi sih berharapnya ini dalam beberapa bulan pertama ini sudah terlihat adanya perubahan yang positif, Mbak. Jadi saya berharap anak-anak itu sudah berubah,
anak-anak sudah datang tepat waktu gitu kalau ke sekolah. Jadi jangan Mmm. berlama seperti itu. Nggih. Iya, Mbak. Oke, Mbak, kalau begitu, eee, saya mau tanya, Mbak, bagaimana cara Mbak Widi mampu mengukur keberhasilan rencananya Mbak Widi? Kalau saya melihatnya dari ini, jadi seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu, kemudian bagaimana Mhm. semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah, seperti itu, Mbak. Oh, iya. Wah, Nggih, hebat sekali, Mbak, nggih. Eee, oh ya, Mbak, tapi kan setiap rencana itu pasti ada tantangannya ya, Mbak, ya. mhm. Jadi heeh, kira-kira, eee, upaya apa yang Mbak Widi lakukan untuk mencegah dan, apa ya, mengantisipasi, Mbak, terjadinya gangguan atau kendala misalnya? Yang dilakukan Mbak Widi gimana? Mhm. Kalau saya berusaha ini, mencoba untuk berpikir tentang, adanya alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Kemudian juga berbicara dengan guru lain untuk mendapatkan nasihat atau pendapat mereka gitu, Mmm, nggih. Iya, gitu, Mbak. luar biasa sekali Mbak Widi, nggih. Terus, eee, oh ya Mbak, komitmen yang Mbak Widi buat untuk rencana aksinya Mbak Widi apa, Mbak? Iya, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar nanti siswa itu lebih disiplin dalam datang tepat waktu gitu, Mbak, nggak terlambat lagi gitu. Oh, nggih. Jadi berusaha supaya siswa-siswinya Mbak Widi lebih disiplin, terus datangnya tepat waktu gitu, Mbak, nggih? Iya, iya. Nggih. Terus menurut Mbak Widi, eee, siapa Mbak yang bisa membantu Mbak Widi dalam menjaga komitmennya ini? Selain diri saya sendiri, tentu saja guru-guru dan wali murid ya, orang tua mereka, orang tua anak-anak ini harus memberikan dukungan yang maksimal tentang pelaksanaan kegiatan ini, Mbak. Nggih. Terus jadi dukungan dari orang tua, dari Bapak Ibu guru gitu, Mbak, Iya, nggih? iya. Iya. Terus kemudian, bagaimana Mbak tindak lanjutnya Mbak Widi setelah sesi coaching kita hari ini, Mbak? Tentu saya akan terus melakukan pemantauan supaya, perkembangan rencana ini dan bagaimana selanjutnya gitu kan. Saya juga akan berbicara, eee, tentang apa-apa yang harus saya lakukan, kemudian didiskusikan lagi dengan Mbak Andriana, begitu. Iya, saya yakin Mbak Widi itu pasti mampu melaksanakan semua rencana Mbak Widi dengan baik. Saya juga senang sekali loh Mbak diajak berdiskusi seperti ini. Jadi minggu depan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya, untuk Oke, melihat oke. sejauh mana perkembangan dari rencana aksinya yang sudah Mbak Widi buat tadi. Oke, oke. Ya. Terima kasih banyak loh Mbak buat waktunya, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk solusi juga yang sudah diberikan buat saya. Iya Mbak, dengan senang hati, begitu pula juga saya, terima kasih atas kesempatan Mbak Widi tadi sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol, kita saling bercerita nggih Mbak nggih. Semoga rencana aksinya Mbak Widi ini nanti, bisa membawa perubahan yang positif ya Mbak ya, terkait Iya, siswa di sekolah Mbak Widi yang sering terlambat datang ke sekolah. oke, oke, oke. Terima kasih Mbak. Nggih. Iya, Tetap semangat, sukses ya Mbak Widi. sama-sama, sukses juga buat Mbak Andriana. Nggih, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Malam juga.